I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Tresya Arfianti dengan NIM akhir 226. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan materi mengenai analisis kimia kualitatif, khususnya pada identifikasi bahan baku kalsium karbonat atau CaCO3 serta analisis cemaran logam tembaga pada Simplicia kunyit. Analisis ini dilakukan dengan acuan pada buku metode klasik yang dijelaskan dalam buku Vogel Qualitative Inorganic Analysis yang hingga saat ini masih banyak digunakan karena keakuratannya dalam mengidentifikasi suatu kation serta anion secara spesifik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan identitas bahan baku CaCO3 melalui uji organoleptik dan reaksi spesifik, serta untuk mengetahui adanya cemaran logam berat seperti tembaga di dalam Simplicia kunyit dan dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan suatu bahan. Dengan memahami metode ini, diharapkan kita dapat mengetahui prinsip dasar analisis kualitatif serta pentingnya pengujian kemurnian bahan dalam bidang farmasi dan kimia. Dalam analisis kimia, bahan baku Simplicia itu sangat penting untuk memastikan identitas serta kemurnian zat yang digunakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua analisis utama, yaitu analisis kualitatif kalsium karbonat atau CaCO3 serta analisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit. Analisis pertama, kita mulai dari identifikasi CaCO3 secara organoleptik terlebih dahulu. Secara umum, CaCO3 ini terbentuk atau berbentuk serbuk halus, memiliki warna putih, tidak memiliki bau. Pengamatan ini penting sebagai identifikasi awal sebelum dilakukannya uji secara kimia. Selanjutnya dilakukan uji spesifik terhadap kation Ca2+ berdasarkan metode klasik dari buku Vogel. Ion kalsium dapat diidentifikasi melalui beberapa reaksi. Dengan amonium oksalat akan terbentuknya suatu endapan putih kalsium oksalat. Reaksi ini sangat khas karena endapan tidak mudah larut. Kemudian dengan natrium karbonat juga akan terbentuk suatu endapan putih CaCO3, menunjukkan bahwa adanya ion kalsium. Reaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan endapan CaSO4 yang juga berwarna putih. Selain itu, dilakukan uji nyala yang merupakan metode cepat untuk identifikasi suatu logam. Ion kalsium memberikan warna merah bata pada nyala api saat dilakukannya uji nyala tersebut, yang menjadi ciri khas penting dalam suatu analisis kualitatif. Lalu selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap anion karbonat atau CO3-.
2. Ketika ditambahkan asam klorida, kation tersebut akan terbentuk gas CO2 yang ditandai dengan munculnya suatu gelembung. Lalu gas ini kemudian diuji dengan air kapur dan menghasilkan kekeruhan akibat terbentuknya CaCO3 kembali. Hal ini menjadi bukti adanya ion karbonat, serta ada juga reaksi lain seperti dengan magnesium sulfat yang akan menghasilkan endapan putih, serta penggunaan indikator phenolphthalein lain menunjukkan sifat basa dari karbonat dengan perubahan warna menjadi merah muda. Dari seluruh rangkaian uji tersebut dapat kita simpulkan bahwa sampel ini benar mengandung CaCO3 karena memenuhi semua reaksi khas baik untuk secara kation maupun secara anionnya. Lalu setelah itu akan dilakukan analisis kedua adalah untuk menentukan cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Kunyit ini sebagai bahan alami sering berpotensi terkontaminasi bahan logam berat dari lingkungan seperti dari tanah atau yang lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih simplisia kunyit itu. Yang telah saya pelajari, simplisia kunyit itu merupakan bahan alam atau toga yang baru melalui proses pengeringan saja, belum melalui proses apapun, atau yang telah mengalami proses pengolahan sederhana seperti pencucian, pemotongan, dan juga pengeringan tanpa mengubah struktur kimia utamanya. Secara signifikan, toga itu adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Kunyit ini termasuk dalam famili Zingiberaceae dan banyak digunakan dalam bidang farmasi. Karena kunyit memiliki kandungan senyawa aktif yang beragam serta khasiatnya. Lalu untuk melanjutkan, saya akan langsung ke langkah pengamatan organoleptik terlebih dahulu. Pada analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit ini, untuk memastikan keaslian bahannya, didapat hasil pengamatan bentuk rimpang kering atau serbuk, lalu memiliki warna kuning jingga khas kunyit, dan memiliki aroma aromatik khas kunyit serta rasa dan pahit agak pedas pada uji organoleptik. Kemudian dilakukan destruksi kering dengan pemanasan pada suhu tinggi untuk menghilangkan bahan organik dan menyisakan mineral dalam bentuk abu. Abu tersebut kemudian dilarutkan menggunakan asam klorida untuk memperoleh larutan yang mengandung ion logam. Selanjutnya dilakukan uji kualitatif terhadap tembaga tersebut. Ion Cu2+ dapat diidentifikasi dengan menambahkan amonia yang menghasilkan larutan berwarna biru tua akibat pembentukan yang kompleks. Selain itu, dengan gas hidrogen sulfida akan terbentuk endapan hitam CuS yang merupakan ciri khas keberadaan suatu tembaga. Melalui uji ini dapat ditentukan apakah simplisia kunyit aman atau mengandung cemaran logam berat. Hal ini sangat penting dalam bidang farmasi dan untuk pangan untuk menjamin keamanan suatu bahan. Sebagai kesimpulan dari analisis kualitatif penggunaan metode klasik tersebut, seperti yang telah dijelaskan,
oleh Vogel masih sangat relevan karena sederhana, spesifik, dan tidak memerlukan instrumen yang canggih. Metode ini efektif untuk identifikasi zat serta deteksi cemaran dalam bahan alam. Dari pemaparan yang telah sampaikan, analisis tersebut mengacu pada metode GAC. Mungkin demikian pemaparan materi mengenai analisis kualitatif CaCO3 dan uji cemaran tembaga dalam suatu simplisia kunyit yang dapat saya sampaikan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode analisis kualitatif berdasarkan buku Vogel's Qualitative Inorganic Analysis mampu mengidentifikasi kation Ca2+ dan anion CO32- secara spesifik, serta mendeteksi adanya suatu cemaran logam tembaga melalui reaksi-reaksi khas yang mudah diamati. Metode ini sangat penting karena tidak hanya membantu dalam memastikan identifikasi suatu zat, tetapi juga menjamin keamanan suatu bahan yang akan digunakan, terutama dalam bidang farmasi dan kesehatan. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai analisis kimia, kualitatif, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau juga kesalahan dari saya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're